Ya, gimana kabarnya Ibu hari ini? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat ya. Semangat, bersama kita bisa. Ya, Insya Allah hari ini kita akan praktek membuat ada 2 menu, yaitu yang pertama yaitu untuk yang pertamanya sushi, temaki sushi. Dia itu nasi, kemudian nanti diisi, ya ini nanti bahan-bahannya, kemudian nanti digulung-gulung seperti itu. Rekan saya yaitu Mbak Nita. Mbak Nita, nah ini dia Mbak Nita. Gimana Mbak Nita hari ini kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Ya, oke langsung aja Mbak Nita ya. Kita akan mempraktekkan, sebelumnya mungkin diperkenalkan dulu bahan-bahannya. Ya ibu-ibu, untuk membuat temaki sushi atau maki sushi, kita itu membuat nasi yang digulung di dalam nori. Dalamnya sebenarnya kreasi kita sendiri semua, cuman karena kali ini untuk dipraktekkan untuk ibu-ibu, jadi kita bikin bahannya yang seminimal mungkin atau yang mudah didapatkan di sekitar kita. Ya, betul sekali. Pertama kita butuh beras. Beras itu pertama boleh beras Jepang atau Japonica, sekarang banyak yang jual ya. Iya. Atau beras biasa dicampur dengan cuka beras. Nah, cuka beras ini juga nggak sama dengan cuka dapur ya Bu Ibu, karena cuka beras itu dia bahannya lebih fermentasi ke nasi. Jadi nanti rasanya lebih menyatu ke beras. Kenapa di Jepang ataupun di pembikinan sushi dipakai cuka beras? Karena dia biasanya antibakterinya tinggi. Untuk digabung dengan ikan-ikan salmon kayak gitu dia lebih sehat karena menurunkan hipertensi. Iya. Terus di sini kita buat isiannya ada wortel. Ini wortelnya boleh dikukus boleh enggak, cuman karena saya biasa bikin buat anak-anak biar gampang gigitnya, kita kukus bentar. Terus ada timun. Timunnya di sini lebih bagus kalau misalnya timun Jepang ya. Cuman di sini timun biasa pun nggak apa-apa. Nanti ada timun, lalu ada sosis, ada di sini pakai crab stick juga ya Bu ya, supaya variasi aja. Ada telur, terus nugget. Ini nugget bikin sendiri juga gampang. Semua kalau mau diisi sayuran untuk anak-anak juga jadi gampang. Mungkin bisa dimulai langsung aja ya Mbak Ella ya. Oke ibu, pertama yang harus disiapkan adalah kita masak beras seperti yang tadi dibilang. Kalau untuk beras biasa kita bisa campur dengan cuka beras, atau juga bisa sebagai untuk pulennya nasi kita campur dengan beras ketan. Itu tergantung ibu-ibu maunya gimana. Ini karena saya pakai beras Jepang, jadi nggak perlu campuran beras ketan. Pertama yang harus dicampur setelah nasi ini matang, kita keluarkan sebenarnya Ibu ya dari tempatnya ke wadah yang lebih bisa uapnya bisa keluar seperti piring. Nanti dari sini kita campur dengan namanya minyak wijen. Nah karena kita nggak memakai cuka beras, kita campur sebagai seasoningnya untuk rasanya si nasinya, karena sushi itu kan intinya ada di nasinya ya. Nah ini kita campur dengan minyak wijen. Kira-kira berapa itu? Ini kira-kira aja Bu, soalnya kan ukurannya segimana kita, tapi jangan terlalu oily. Lalu dicampur dengan garam. Itu sebenarnya udah ngasih seasoning sih Bu untuk si nasinya sendiri. Iya. Nah ini nanti kita campur sampai merata ya Bu ya. Setelah itu kita diamkan beberapa saat. Nah karena kita diamkan, kita coba untuk untuk menyiapkan bahan yang lainnya. Bahan yang lain yang harus dipersiapkan adalah wortel. Wortel Ibu parut, lalu dipotong seperti ini ya Bu ya, tipis ini. Tapi ada juga yang motongnya tipis-tipis, lebih ditipisin lagi, lebih kecil-kecil lagi, biar isinya banyak. Itu juga selera lagi. Sama dengan timun juga nanti kita ada yang pakai kulit, ada yang enggak, tapi biasanya takut pahit. Kita kupas dulu aja. Kalau kita buka, kita harus buang dalamnya Bu, karena biar apa? Biar nggak bisa berair, nggak berair ya benar. Di susinya biar nggak berairnya. Jadi dalamnya kita buang. Lalu kita potong-potong sama seperti wortel tadi. Ini hasilnya ya Bu ya. Bisa dilihat. Lalu isian lainnya yaitu telur dadar. Telur dadar juga sama. Kita telurnya langsung didadar seperti biasa, dipotongnya panjang sepanjangnya nanti gulungan kita. Ini sebagai variasi. Lalu ada crab stick tadi. Kalau untuk crab stick ini hanya kita goreng sebentar dengan minyak yang sangat sedikit ya Bu ya. Jadi bisa pakai olive oil. Lalu untuk sosis itu bisa selera, bisa digoreng atau direbus. Kali ini saya direbus saja sebentar 1 menit untuk ngilangin bakterinya. Atau dikukus ya? Ya.
Terus yang ke ini juga ada nugget sebagai variasi yang tadi saya bilang. Nah sekarang kita coba untuk memulai menggulung norinya. Nah pertama untuk nori yang ditaruh di atas ibu-ibu, yang norinya yang kasar ya bu ya. Kalau untuk yang licinnya kita taruh di bagian luar karena nanti buat penampilannya supaya lebih cantik, dan yang kasar itu dia akan menyerap nasi. Ini nasinya di sini tidak perlu tebal-tebal ya bu, karena nanti kalau terlalu tebal nanti dia tidak bisa tergulung dengan sempurna karena nanti isinya juga banyak, malah kemana-mana nanti malah nggak bisa ketutup dengan sempurna. Nah untuk yang digulung duluan dengan ada norinya di luar itu sisakan sekitar 1-2 cm ya bu ya, supaya bisa nanti nutup ujungnya. Nah usahakan nasi ketika ditaruh di sini nasi yang sudah agak dingin dulu ya bu ya, uapnya sudah tidak ada minimal, karena kalau misalnya masih ada dia akan mengkerut, tidak akan bagus bentuknya. Norinya itu yang mengkerut ya Mbak Nita? Iya. Seperti ini ibu, nanti kita taruh. Misalnya pertama yang akan kita masukkan adalah wortel, karena misalnya untuk anak-anak ya, jadi misalnya kita usahakan ada serat sayur yang masuk di dalam sini biar anak-anak nggak tahu. Terus kita kasih ini supaya segar. Sebenarnya fungsinya timun di sini untuk memberi rasa segar sih. Nah di sini kita kasih telurnya, kita tata telur. Lalu di sini terserah kita mau pakai crab stick, tapi kalau bisa warnanya disusun biar cantik ya bu, jadi warna-warni. Sebenarnya tadi saya mau kasih alpukat, cuman alpukatnya tadi pas dibuka tidak terlalu bagus. Kayak gini berarti selera ya Mbak Nita ya? Iya, balik lagi ke selera masing-masing ya bu. Nah setelah semua tertata ya bu ya, udah tinggal kita gulung pelan-pelan aja. Lalu kita padatkan. Nah nanti hasilnya seperti ini bu. Nanti tinggal kita potong-potong. Sebelum dipotong usahakan pisaunya kita kasih minyak wijen atau minyak apapun, bisa agar nggak lengket bu. Nanti pas kita potong jadi nggak kebawa sini ya. Kalau coba potong ya bu. Biasanya ujungnya sih tidak terlalu bagus kalau untuk ujung. Kita mulai dengan potongan kedua. Nah, kalau lebih cantik kalau ada alpukat atau selada ya bu ya. Jadi anak-anak mungkin lebih tertarik kalau makan. Tapi segini pun cukup karena proteinnya sudah ada, serat sayurnya juga udah ada. Wow, cantik ibu, seperti yang bikin. Iya. Nah kalau kita sajikan nanti mungkin bisa kita sajikan dengan gyozanya nanti. Nah dalamnya seperti ini ibu-ibu, cantik ya. Nah berasnya memang kelihatan dia agak lengket seperti itu, memang cocok untuk digulung-gulung ataupun dikepal. Nah, ini untuk resep pertama ibu-ibu yang paling simpel, yang bisa didapat di mana aja bahannya. Pembuatannya pun cenderung mudah ya, hanya beberapa menit kalau semuanya sudah siap. Gitu Bu. Untuk bekal praktis pagi hari ataupun ibu-ibu yang mau mencoba untuk berbisnis sushi.